Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada segmen sebelumnya telah dibawakan oleh Kakak Yuli, maka kali ini segmen akan dibawakan oleh saya, Nabila Livanurata, yang ditemani oleh Bapak Miss Joni selaku Waka Kesiswaan. Assalamualaikum. Baik Bapak Miss Joni, bagaimana kabarnya di tengah kondisi yang dingin dan masih ditemani oleh COVID-19 ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Juga begitu dengan anak-anakku semua, siswa baru SMK Negeri 2 yang saat ini mengikuti MPLS secara daring melalui Zoom meeting. Juga anak-anakku semua, salam dari Bapak Ibu Guru yang kelas 11 dan kelas 12, tetap di rumah jaga kesehatan. Wah, oke. Baik Pak Miss Joni. Apabila tak kenal maka tak sayang, maka ada pepatah yang baru saja saya pikirkan, tak tahu maka tak kenal. Mari kita untuk membuka masker terlebih dahulu. Baik, untuk konfirmasi ulang, walaupun saat ini sedang membuka masker, namun situasi masih tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan jarak. Ya. Baik, untuk adik kelas, sebelum segmen ini dimulai, mari mempersiapkan resume pada segmen sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Baik Pak Miss Joni, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang secara ringan mengenai hak, kewajiban siswa, dan tata tertib sekolah. Oke. SMK Negeri 2 ini kan sangat luas Pak Miss ya. Betul. Apalagi kalau kita membicarakan hak siswa, kewajiban, dan tata tertib, maka pembahasannya itu juga lebih luas lagi. Ya betul Mbak Alifa. Baik, mari kita membahas tentang tata tertib. Sebenarnya pembahasan tata tertib itu seperti apa Pak Miss Joni? Ya, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana tata tertib ini Mbak Alifa, saya akan menyampaikan sedikit paparan dulu tentang materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bisa ya Mbak Alifa? Bisa, adik-adik diperhatikan ya, ini nanti mempengaruhi kita ke depannya. Ya. Baik Pak Miss Joni. Terima kasih Mbak Alifa. Sekali lagi anak-anakku peserta Zoom meeting siswa kelas 10 SMK Negeri 2. Perkenalkan dulu, saya Pak Miss Joni yang hari ini kebetulan sebagai pemateri hak kewajiban siswa dan tata tertib. Ya. Saya juga kemarin di antara sampean mungkin sudah ada yang tahu saya oleh Bapak Kepala Sekolah diberi tugas sebagai Waka Kesiswaan, kemudian sebagai Ketua Pelaksana PPDB, kemudian saat ini diberi tugas juga sebagai Ketua Pelaksana MPLS, meskipun itu secara daring. Itu adalah. Baik anak-anakku semua, langsung saja pada materi singkat, yaitu hak dan kewajiban siswa serta tata tertib sekolah. Mengapa ini penting? Nah, untuk bagaimana hak itu, kewajiban itu, ini ada sedikit paparan dari saya tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang perlu saya sampaikan sedikit saja. Yang pertama yaitu pengertian tentang hak, yang kedua pengertian kewajiban, kemudian pengertian tata tertib, kemudian hak-hak siswa SMK Negeri 2 saya sampaikan di sini, anak-anak. Kemudian kewajiban-kewajiban siswa SMK Negeri 2 saya sampaikan di sini. Kemudian tata tertib SMK Negeri 2 juga saya sampaikan di sini. Oh, maaf. Ya. Yang pertama, pengertian hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki menurut arti bahasa Indonesia ya, yang harus kita miliki, tetapi harus sesuai dengan kontribusi jasa yang diberikan.
Jadi tidak semena-mena, oh ini hak saya, ini hak saya. Oh tidak. Apa kontribusi jasa agar hak tersebut kita terima? Nah, untuk secara pengertian hak adalah milik atau kepunyaan atau kemenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Itu pengertian hak. Jadi sekali lagi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan tetapi sesuai dengan kontribusi jasa yang kita berikan terhadap hak tersebut itu tadi. Itu Mbak Liv. Selanjutnya kewajiban. Nah, ini kita tahu. Oh, ada wajib sholat. Ya sudah, tidak usah ditawar-tawar. Wajib itu sudah. Nah, pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Artinya wajib ini Mbak Liva ya. Iya Pak Mas Joni. Kewajiban adalah harus memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi. Wajib apapun yang terjadi. Dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi ataupun tidak memenuhi perkara tersebut. Ini kewajiban Mbak Liva. Contoh gampangnya, anak-anak misalkan orang Islam wajib sholat 5 waktu. Nah, ya sudah wajib itu, jangan ditawar. Ada masalah-masalah nanti jika tidak melaksanakan itu, ya itu di pribadi masing-masing gitu, Pak. Tanggung jawab ada di dirinya sendiri, Pak. Ini wajib. Nah, itu pengertian hak dan kewajiban, Pak. Ini untuk dipahami anak-anak, silakan sambil ditulis ya dalam resumenya. Kemudian pengertian tata tertib. Nah ini Pak Liva, sebelum saya menyampaikan pengertian tata tertib apa itu, kenapa ada tata tertib di sekolah ini kan gitu Pak Liva ya. Ini penting Pak ya. Yaitu untuk diketahui, untuk membatasi hal-hal yang memang itu tidak boleh dilakukan. Itu Pak. Tata tertib adalah kaidah, aturan, susunan atau cara menyusun sistem. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan yang nilai moral yang berlaku di lembaga atau sekolah tersebut, Pak Liva. Ini pengertian tata tertib. Nanti saya sampaikan apa sih tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 itu, Pak Liva. Gitu, Pak Liva. Pasti sangat luas sekali, Pak Mis ya. Luas sekali. Sebenarnya kalau disampaikan melalui daring seperti ini, ya boleh juga. Anak-anak tetap menyimak karena keadaannya yang seperti ini tidak mungkin juga kami sekolah atau lembaga ini menghadirkan mereka. Nanti suatu saat akan disampaikan kembali mungkin melalui wali kelas atau saat upacara jika itu diperkenankan, bagaimana hak, kewajiban dan tata tertib di sekolah ini supaya lebih mengerti anak-anak. Jadi tidak membatasi anak-anak itu di SMK 2 ini harus oh tidak Mbak Liva. Juga begitu terhadap anak-anak yang mereka mempunyai prestasi, ya ini harus kita beri reward Mbak Liva. Harus kita beri reward, misalkan ada Mbak Alifah misalkan dari OSIS ini, OSIS kan Mbak Alifah ya? Iya, ya OSIS, terima kasih Mbak Alifah banyak bantu sekolah. OSIS ada pengurus OSIS di situ berprestasi dalam hal tertentu, ya nanti kita apresiasi, kita panggil saat upacara, kita beritahukan kepada anak-anak teman kalian ini semuanya ini ada 2.100 siswa nih Mbak Alifah. Kita sampaikan, kita apresiasi sampean semua yang dapat prestasi saat itu, ya kita beri reward, kita itu Mbak Alifah. Ya. Selanjutnya hak-hak siswa SMK Negeri 2, ya ini ada 5 poin, ini yang penting-penting saja, tolong dicatat anak-anak ya, hak-hak siswa saya bacakan dari sini. Peserta didik SMK Negeri 2, jadi kalian semua itu berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib itu. Ya, apalagi kalau pembelajarannya itu hadir di sekolah melanggar tata tertib, ya nanti tergantung pembelajarannya, masih ada pemanggilan ini untuk pemanggilan orang tua, mungkin jika itu berat saya skorsing, ini kan hak-haknya terkurang ini Mbak Liva. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat meminjam buku dari perpustakaan. Ya,
Ini jika itu diperlukan kami fasilitasi semua itu buku-buku yang diperlukan oleh anak-anak ini. Kemudian disiapkan kemarin dalam pembukaan oleh Wakasarpras sudah disiapkan perpustakaan kita itu digital library Mbak Alifah. Ini kita penuhi, ini hak anak ini Mbak Alifah. Kita penuhi nanti insyaallah. Yang ketiga, peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya Mbak Alifah. Yang saya sampaikan anak-anak nanti akan disampaikan tersendiri, ada ekstra wajib semua kelas 10 itu pramuka Pak Alifah. Ya, yaitu bisa ditempa di situ karakter melalui ekstra pramuka. Di samping ada ekstra-ekstra yang lain, kalau tidak salah lebih dari 20 ekstra yang milik SMK 2 yang tidak dimiliki oleh sekolah lain Mbak Alifah. Gitu. Nanti akan disampaikan ada segmen tersendiri untuk ekstra itu tadi. Kemudian peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk diketahui anak-anak, sampean ke SMK 2. SMK 2 itu adalah sekolah vokasi, Mbak Alifah. Sekolah yang menuntut keterampilan psikomotorik. Perlu saya sampaikan juga anak-anak, kalau pembelajaran daring seperti ini loh, ini SMK. Mungkin oleh pemerintah SMK diizinkan untuk hadir di sekolah, saya kira itu harus menurut saya. Karena ada pembelajaran yang tidak bisa daring untuk SMK. Ini sekolah vokasi, sekolah keterampilan gitu Pak Alifah. Iya benar, saya sebagai siswa Pak, jujur kadang merasa kesulitan. Iya. Apabila jika harus daring, sedangkan kita diwajibkan untuk praktek. Itu benar-benar kayak, aduh ini tuh kayak gimana? Iya, gitu, iya betul. Intinya sekarang Mbak Alifah, teman-teman, kakak kelas dan yang lain, anak-anakku yang kelas 10 siswa baru ini bersabar dulu. Ini jelas-jelas sampai dengan tanggal 20 ini masih dalam keadaan PPKM, ketat sekali Mbak Alifah. Lembaga takut untuk ini. Gitu Pak Alifah. Lanjut, peserta didik berhak memberikan kritik dan saran. Nah, ini Pak Alifah, ini negara demokrasi, sekolah demokrasi, silakan memberikan kritik, saran, apa masukannya, ya, tapi harus bertanggung jawab, itu, ya. Demi kemajuan sekolah melalui kotak saran kami sediakan di situ biasanya di depan ruang BK ada itu, silakan, iya, Pak, silakan, ya, saran apa. Ada guru yang sering terlambat, mau masukan, kami tidak tahu, kan gitu ya. Kalau absennya sudah, tapi masuk kelasnya sering terlambat 5 menit, 7 menit, saya sampaikan saja. Tulis di situ, rahasia terjamin. Tapi pokoknya isi surat itu harus bertanggung jawab demi kemajuan. Gitu Pak Alifah. Paham ya Pak Alifah? Paham Pak. Ya, anak-anak silakan dibuat resumenya secara singkat. Ini masih hak anak-anak untuk sampean. Saat sampean datang, ini hak-hak sampean saat sekolah di SMK 2 ini, di SMK 2 ini. Kemudian kewajiban siswa antara lain, nah ini anak-anak demi pembentukan karakter kepada sampean. Yang pertama, taat kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan tata usaha. Nah, ini artinya apa Pak Alifah? Kami ini yang ada di sekolah ini adalah orang tua dari anak-anak semua ini Pak Alifah. Jadi anak-anak kami ini adalah orang tua sampean saat di sekolah. Ya, orang tua sampean sudah menyerahkan kepada kami. Maka dalam durasi jam 6.45 sampai jam 4 sore tanggung jawab saya. Gitu Pak Alifah. Nah, lanjut, bertanggung jawab atas pelaksanaan 7K. Jadi harus menjaga 7K ya, keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Anak-anakku sudah paham ya 7K? Silakan ditulis apa 7K, bertanggung jawab pada 7K gitu dalam resumenya. Silakan ditulis. Ya. Kemudian bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, sarana dan lain sebagainya yang ada di SMK 2 ini. Itu Pak. Kemudian ya, di sini ada 12 anak-anak. Ya saya sampaikan yang poin-poin saja sebenarnya, ini ada banyak kalau saya tulis secara rinci ini Mbak Alifah. Karena kita terbatas oleh waktu. Kemudian kalau kita lost segmen ini, tiap segmen itu waktunya lama kan gitu, anak-anak terbentur juga dengan ya paket data atau wifi-nya juga ini kan gitu Mbak Alifah ya. Jadi yang esensial saja anak-anak. Jadi ya pokoknya ikuti saja tata tertibnya. Apalagi anak-anak ini semua sudah
menandatangani fakta integritas Pak Alifah. Gitu. Nanti dalam bentuk PDF, hak kewajiban tata tertib akan saya kirim melalui wali kelas untuk dibaca oleh anak-anak dan diketahui oleh orang tuanya Pak Alifah. Baik, Pak Misyan. Gitu. Kemudian sekalian Pak Alifah, saya lanjutkan, ini masih kewajiban-kewajiban siswa Pak Alifah. Kemudian tata tertib SMK Negeri 2 Probolinggo ini Pak Alifah ya. Ini yang pertama, kehadiran peserta didik wajib hadir di sekolah untuk hari Senin, tidak hari Senin saja, hari Senin, khusus hari Senin karena ada upacara di situ Pak Alifah. Semua seluruh siswa jika hadir ini Pak Alifah ya, hadir jam 6.30 itu sudah di sekolah Pak Alifah. Langsung menuju lapangan belakang, kami ada lapangan di sana, lapangan sepak bola untuk tempat kalian melaksanakan upacara hari Senin. Gitu, Pak. Disitulah sebagian penempaan karakter sebenarnya di situ, disiplin dan lain sebagainya. Informasi dari sekolah yang disampaikan kepada mereka juga. Kemudian hari Selasanya, Selasa, Rabu, Kamis 6.45 sampai jam pelajaran berakhir, yaitu sekitar jam 15.30 Pak Alifah. Kalau ini pembelajarannya normal dengan catatan. Jumat jam 6.45 sampai jam 11.00 itu anak. Dilanjut, ini masih saya buat skemanya, untuk yang kelas 10 itu wajib mengikuti ekstra pramuka. Semuanya kelas 10 tanpa kecuali. Itu Pak Alifah. Kalau hadir semuanya kita laksanakan di GOR itu. Setelah itu kelas 10 wajib sholat Jumat di sekolah Pak Alifah. Atau kita gantian dengan kelas 11, kelas 12, nanti kita atur itu. Nah, Pak Alifah bisa lihat, anak-anak bisa lihat juga saat ke SMK 2 bagaimana masjid kita. Itu bisa menampung 1.000 kalau normal. Kalau berjarak 1 meter ya enggak sampai 1.000 kan gitu. Susah kita nanti masa PPKM Pak Alifah. Kemudian masuk pintu gerbang Pak Alifah. Jam 6.45 lewat itu pintu gerbang ditutup. Lantas yang kalau kan pasti ada siswa yang terlambat itu Pak, itu bagaimana Pak? Ya anak-anak harus menyesuaikan, bukan kami menyesuaikan terhadap anak-anak. Anak-anak harus menyesuaikan bagaimana jam 6.45 sudah berada di lingkungan sekolah. Itu saja kuncinya. Baik Pak Misyan. Ya, kalau mereka terlambat dengan alasan ini itu ya kita tanya dulu apa alasannya. Bangun kesiangan. Nah, ini harus ada tindak lanjut yang seperti ini gitu Pak. Bukan kami harus menyesuaikan kepada anak-anak, ada 2.000 kacau sekolah ini. Kan gitu ya. Kemudian kehadiran ini anak-anak untuk semuanya. Saya ingatkan juga kepada anak-anak yang kelas 11 maupun kelas 12, anak kelas 10, kehadiran dalam 1 tahun itu 90%. Wajib hadir mengikuti pembelajaran. Jika sakit bagaimana Pak? Ya kirim surat orang tua jika saat itu sakit. Kalau besok sakit lagi ya pastinya kan ke dokter dia. Surat dokternya kirim. Gitu Pak Alifah. Totalnya ketidakhadiran dalam 1 tahun itu adalah 10%-nya Pak Alifah ya. Ya. Kemudian kalau dirinci hari dalam 1 tahun itu maksimal adalah 18 hari. Termasuk sakit, bolos, izin, totalnya 18. Lebih 18 ya dipikir aja dulu. Menurut peraturan tidak naik. Gitu Mbak Liva. Diingat ya adik-adik, batas kita hanya 18 hari. 1 tahun. Setiap tahun. Ya betul Mbak Liva. Ini untuk kelas 11, 12 mungkin akan melihat tayangan ini akan di-upload melalui YouTube nanti di minggu depan atau gimana, bisa dilihat untuk mengingatkan. Di samping nanti akan diingatkan dalam upacara Mbak Liva. Kemudian selanjutnya pakaian seragam Pak Alifa. Ini. Wah, seragamnya adik kelas baru Pak. Iya jelas. Aduh, baru. Saya mau keluar seragamnya lebih bagus. Iya, jasnya bagus, kan gitu ya. Seragamnya dasi. Sudah jadi, pakai dasi, wah ganteng sekali sekarang anak-anak tuh. Yang cewek-ceweknya cantik-cantik pastinya. Saya merindukan mereka hadir di sini Pak Alifa kelas 10 itu. Tapi apa boleh buat? PPKM tidak boleh masih. Takut saya. Takut sama aturannya itu. Kalau dihadirkan, kena semua sudah lembaga ini, kepala sekolah yang tanggung jawab.
kan gitu Pak Liva. Senin Selasa seragam putih abu-abu, jas alma mater, pakai dasi, pakai topi abu-abu, wah keren sekali. Ya. Kece Pak Misbah. Betul. Ini kakak kelasnya iri, katanya jasnya mau ganti yang hitam. Oh jangan. Jasnya saya warna merah, jadi kelihatan dari jauh, celing gitu loh Pak Mis. Kalau saya enggak apa-apa. Bagus. Bersabar, ya sabar nanti Pak Liva ya. Untuk Rabu Kamis seragam kejuruan, ya pakai kerudung. Yang cewek kerudungnya sudah ditentukan sesuai dengan warnanya. Itu kan ada 3 kerudung yang dia peroleh, wajib ini Pak. Jumat pakai seragam pramuka, langsung lanjut pada kegiatan pramuka. Sabtu ini kita jam kerjanya 5 hari kerja Pak Liva. Jadi anak-anak pembelajarannya itu sampai dengan hari Jumat saja. Sabtunya apa Pak? Seharusnya sebagai siswa dia tetap belajar di rumah, menyelesaikan tugasnya, ini itu. Jadi Sabtu itu jangan diriwui oleh di rumah yang pekerjaan yang bukan tugas dia sebagai siswa gitu. Kalau bisa, kalau Sabtu untuk bantu orang tua ya silakan, tapi tugas-tugas mereka tetap selesai gitu Pak Liva. Ini siswa yang baik gitu Pak Liva. Sepatu hari Senin sampai dengan hari Jumat semuanya itu hari Senin sampai dengan Kamis yaitu waktunya sepatunya wajib hitam Mbak Liva. Cuma sol itu Pak, sol sepatu? Sol sepatu saya bebaskan pakai yang ada sedikit putihnya, tapi dominan hitam, Pak Iva. Ya, kalau enggak hitam, wah ini saya panggil nanti orang tuanya. Ya anak-anak, siswa baru karena sampai diterima di SMK 2 mungkin rasa syukur orang tuanya sampean sebagai siswa baru SMK Negeri 2 dibelikan sepatu ya minta saja sepatunya yang dominan warna hitam, gitu Pak Iva. Kemudian khusus hari Jumat, ya ini saya bebaskan anak-anak ini ya memakai sepatu bebas tapi tetap tertutup Mbak Liva. Tapi tidak boleh yang kata anak sekarang itu yang sepatunya itu sepatu selingkuh Mbak Liva. Ya apa itu? Ya saya tidak ngerti. Satunya yang kanan warna merah, yang satunya yang kiri sepatunya warna kuning. Nah ini tidak boleh. Gitu, Pak, iya, merah-merah semua. Oh silakan. Ya, pakai sepatu warna pink. Yang cowok ya silakan, paling tak panggil sama saya. Kan lucu Mbak Liva, anak SMK kok pakai sepatu pink, kan itu ya. Ya. Dilarang memakai sandal. Ya, enggak boleh. Tetap ini siswa, walaupun Jumat bebas, enggak boleh pakai sandal. Kemudian segala urusan ke sekolah ya, tetap pakai sepatu. Gitu Mbak Liva. Topi untuk kelas 10 ya topinya abu-abu. Tidak boleh pakai topi selain abu-abu Mbak Liva. Gitu ya. Sambil dicatat anak-anak ya. Ya, dalam resumnya topi harus topi abu-abu. Tidak boleh pakai topi selain topi sekolah. Nanti tak ambil. Ya, tak ambil, diambil lagi orang tuanya ke sini. Tetapi biasanya itu saya mendatangkannya itu hari Sabtu. Untuk ngambilnya itu anak-anak. Kenapa hari Sabtu Pak? Karena hari Sabtu itu kan tidak ada pembelajaran, maka yang ngambil tak suruh bersih-bersih dulu sama saya, baru tak berikan. Menambah pahala Pak. Betul Pak Alifah. Kemudian tidak boleh pakai jaket terkecuali jas alma mater walaupun sakit. Pak badan saya tidak enak, oh lalu pakai sweater, pakai jaket dikerudungkan, oh tidak boleh. Tetap pakai jas, tidak boleh pakai jas jaket selain jas sekolah Pak Alifah. Alasan sakit lah, kalau memang sakit ya tidak usah masuk buat atau surat. Tidur di UKS. Ya, kalau tidur di UKS-nya terlalu lama tak panggil orang tuanya untuk dijemput gitu aja sudah. Nanti tidur di UKS karena tidak ngerjakan PR terhadap gurunya itu pura-pura sakit. Ini saya tangani nanti itu. Tanda tanya itu Pak. Betul Pak Alifah ya. Untuk diperhatikan anak-anak ya. Saat jam olahraga pakaiannya harus pakaian olahraga yang sudah ditentukan. Termasuk celananya. Kadang anak-anak jam olahraga, wah ini betul tidak boleh, tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan tata tertib, ya biar seragam. Saat pembelajaran praktek, ya harus pakai katalpak yang sudah ditentukan. Tidak boleh pakai ini, pakai itu, ya pakai katalpaknya itu. Tetap anak-anak saat walaupun satu hari itu kalian murni pembelajaran praktek, tetap saat masuk melewati pintu gerbang tetap pakai seragam terlebih dahulu, baru ganti katalpak saat di bengkel.
Baik, gitu. Pak, Sudah ada ruang khusus, ruang pra namanya itu di bengkel itu, ruang pendahuluan. Mungkin gurunya, instrukturnya memberikan pendahuluan kerja praktek itu, petunjuk kerjanya bagaimana, SOP-nya bagaimana, disampaikan nanti di situ sambil ganti baju di situ langsung praktek walaupun sehari. Boleh. Untuk masuk harus pakai seragam itu apakah berlaku di baju olahraga juga, Pak? Betul, pokoknya saat jam pertama dia jam olahraga, tetap waktu masuknya itu pakai seragam dulu, baru ganti pakaian olahraga. Biar seragam Mbak Alifa, gitu. Biar rapi juga. Biar rapi juga. Kelihatan orang dari luar, SMK 2 Negeri 2, wow pakai seragam semua, pakai dasi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren Mbak Alifa ya. Jadi kenapa harus ada ini kok seragam, kok tidak bebas lah ini kalau uniform seperti ini, minder nanti anak yang tidak mampu beli baju bagus. Mereka pakai pakaian ini, pakai jaket yang harganya sampai 600.000, loh kan yang lain kan malu, kan gitu. Ya harus dibatasi ini. Menyesuaikan saja. Ini tempat menempa karakter juga, di samping SMK 2 itu adalah sekolah yang dituntut keterampilan. Nah, itu anak-anak yang saya sampaikan menyangkut materi sesi penyampaian tata tertib dan hak kewajiban sampean semua. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan ini Pak Alifah. Begini Pak Mis, ya. SMK Negeri 2 ini kan identik dengan laki-laki Pak Mis ya? Betul. Untuk ukuran rambut laki-laki itu apakah disesuaikan? Oh ya betul Pak Alifah, ya betul. Demi kerapian untuk ukuran rambut yang putra yaitu 321. Oh ya, nanti gambarnya saya kirim melalui wali kelas seperti ini loh 321 gitu loh. Toh kan tambah ganteng. Tambah ganteng sekali Pak Alifah. Saya tidak tahu anak-anak ini rambutnya itu bagaimana, kalau melihat di gambar di zoomnya itu wah rambutnya panjang-panjang. Iya, panjang-panjang, ada jalannya semut, di sininya panjang. Waduh. Ya, menurut saya tidak sesuai lah, masih belum sesuai. Kita seragamkan nanti karena ini masih belum bisa hadir ya di rumah ya, bagaimana saya bisa motong rambut mereka? Kan gitu Pak Alifah ya. Gunting rambutnya Pak Mis kan sakral, katanya teman-teman saya itu. Iya. Kalau Pak Mis datang, wih rambut gitu Pak Mis. Wah iya, ini tugas kami bersama tim kesiswaan, ketertiban mereka, kepatuhan mereka, tetap bukan saya itu untuk menghukum mereka, bukan, tidak ada arah ke sana, mengingatkan. Ya semoga nanti apa yang saya lakukan itu diingat oleh mereka. Oh betul, ternyata SMK 2 menerapkan seperti itu, betul, karena ini berorientasi nanti pada dunia iduka nanti Pak. Industri dan dunia usaha, dunia kerja, namanya iduka. Nanti seperti itu Pak Alifah. Kenapa demikian? Ada pembatasan jam 45 karena di dunia industri, dunia usaha atau dunia kerja itu absennya itu melalui finger Pak Alifah. Jika di situ jam 7 harus finger, jam 7 lebih 1 menit tidak bisa sudah, maka dia dianggap tidak masuk hari itu oleh perusahaan itu. Nah ini kalau tidak terbiasa susah kita Pak Alifah. Pernah perusahaan itu menyampaikan kalau masalah penggunaan alat gini kami diklat 3 bulan biasanya Pak Alifah, perusahaan selesai Pak Alifah, gitu bilangnya. Tetapi karakter, tingkah laku, ya soft skillnya mereka itu yang diinginkan oleh Dudi itu tidak bisa menyiapkan sebentar. Ini kebiasaan, perlu waktu banyak. Mungkin mulai dari SD, SMP, SMK, 9 tahun itu Mbak Alifah perilaku itu. Dan itu pun tetap berkembang. Tetap berkembang, iya betul Mbak Alifah. Itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Ya patuh saja, ikut saja sudah. Ya, ngawulo istilahnya menurut bahasa Jawa itu Mbak Alifah. Gitu Mbak Alifah. Mungkin ada sesuatu yang lain mumpung anak-anak mengikuti kita ini Mbak Alifah. Mungkin adik kelas jika ada yang ingin ditanyakan bisa menambahkan di kolom komentar. Jadi untuk tim admin bisa disampaikan nanti. Iya. Pak Mis, ini kan beberapa saat yang lalu kita itu membahas perihal absen. Betul Pak Alifah. Untuk daring ini kalau tidak salah kan siswa Pak Mis ya. Iya. Saya tuh kemarin di chat sama adik kelas ditanyain untuk perihal sakit itu bagaimana Pak Mis? Oh iya betul Pak Alifah. Untuk anak-anak dalam pembelajaran selama daring, saya kira kalau daring bisa mengikuti dari rumah, terkecuali
anak-anak itu di rumah dalam keadaan sakit, yang di situ ada sakit tergeletak, benar-benar tidak bisa pegang HP, baru di situ kan ada surat dokter. Kirim aja surat dokter itu melalui fasilitas siswa. Siswa kita tuh luar biasa loh Pak Eva. Tidak dimiliki oleh sekolah lain yang di Jawa Timur ini seperti itu Pak Eva. Apalagi Probolinggo Pak Eva. Jadi anak-anakku bersyukur sekali sampean ada di SMK Negeri 2. Kirim melalui siswa surat dokter itu. Foto kirim. Ada menu di situ ketidakhadiran. Kan gitu Pak Eva ya? Iya. Lantas untuk teman-teman yang atau adik-adik yang malas absen itu gimana Pak? Nah, nggak tahu caranya, nggak punya kuota atau gimana gitu Pak? Untuk anak-anak silakan ya, anak-anak sudah terbagi dalam grup kelas, silakan komunikasi melalui wali kelas di grup itu. Bagaimana caranya? Bagaimana langsung bertanya, Pak, Bu, saya absen di siswa kok tidak bisa masuk Bu, tidak bisa login, siswa saya gini-gini. Dicek dulu dari HP sampean, kemudian saat itu sinyalnya bagaimana, harus berusaha anak-anak itu. Tetapi tidak boleh ada alasan, Pak HP saya lemot, Pak sinyal tidak ada, oh tidak ada itu. Kami tidak ada toleransi terhadap itu. Intinya anak-anak semua ikut pembelajaran, jika tidak ikut artinya kan alpa ini Pak Lipa. Iya. Kan memang skemanya skema pembelajaran daring. Oke Pak Mies sudah iya, dipermudah gitu. Ya, ini sudah kami berusaha berpemudah anak-anak terhadap anak-anak gitu Pak Lipa. Ya, silakan anak-anak biar jenengan unek-uneknya itu di sini terbahas, bisa diketahui oleh teman-teman yang lain. Ya silakan ditulis, nanti dibaca oleh petugas operator di sini, nanti disampaikan oleh hostnya yang di sini, nanti akan kami jawab Mbak Liva. Mungkin ada yang lain Mbak Liva? Gimana Pak Mis ya? Terkait pelanggaran Pak Mis. Ya gimana itu? Pelanggaran yang seperti kalau kita pelanggaran yang sering terjadi saat daring ini selain tidak absen siswa itu kira-kira seperti apa Pak Mis ya? Yang bisa diingat sama beberapa di kelas. Oh aku nggak boleh kayak gini nanti bisa pelanggaran gitu. Ya ini anak-anak pelanggaran sementara ini yang paling banyak itu anak-anak menyepelekan tugasnya itu Pak Leba. Ya tidak segera mengirim tugasnya sesuai waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajarannya saat itu, misalkan diberi waktu 24 jam atau diberi waktu 1 minggu, belum dikumpulkan, bahkan belum dikerjakan mungkin oleh yang bersangkutan. Mengikuti daring ke berikutnya, guru memberikan tugas lagi juga tidak kerjaan, artinya dalam waktu 1 minggu itu sudah numpuk. Minggu depannya ketemu lagi dengan pembelajaran daring, ada tugas lagi gitu. Nah ini masalah ini nanti. Untuk itu anak-anak saya himbau setiap selesai pembelajaran daring kerjakan semampunya sesuai dengan petunjuk. Mungkin ada materi berupa PDF yang diberikan oleh guru yang bersangkutan, ya silakan dibaca. Materinya tidak keluar dari situ kok. Gitu Pak Lipa. Ini Pak Mis, ini mungkin pertanyaan yang cukup pasti selalu ada di setiap siswa gitu Pak Mis. Ya, apa itu? Sebenarnya termasuk Alifa sendiri berarti? Iya benar Pak Mis. Ya, silakan silakan. Saya tahu jawabannya di waktu kelas 10. Iya. Ke sekolah itu sebenarnya boleh membawa HP atau tidak Pak Mis? Ini kalau anak-anak kalau di tata tertib yang tahun kemarin bawa HP ke sekolah tidak boleh, alasan apapun. Nah itu Pak Mis, HP saya pernah disita. Iya betul Pak Alifa. Untuk yang tahun kemarin, 2 tahun kemarin tidak boleh bawa HP ke sekolah. Jika bawa HP ke sekolah, maka HP itu saya sita, diambil di hari Sabtu dan Sabtu ke berikutnya. Jadi 2 kali Sabtu Pak Alifa. Oh 2 minggu gitu Pak. Diambilnya hanya dilayani pada hari Sabtu. Artinya dia harus datang hari Sabtu sebelum ngambil Sabtu pertama, kemudian Sabtu yang kedua, tiap Sabtu itu dia harus kerja bakti dulu, saya tentukan. Bekerja, kerja bakti sekolah, nyapu lah apalah. Saya tidak mengecek mereka bekerja, saya hanya ngecek hasil akhirnya. Nah, Sabtu ini tidak hadir,
satu depan hadir, berarti kurang Sabtunya kan gitu Alifah ya. Nah, jika dia sudah hadir 2 kali Sabtu itu dan 2 kali kerja bakti, maka HP saya berikan. Gitu. Baik Adik, bisa diingat ya nanti kalau sudah masuk, jadi kalian tahu gitu loh harus apa enggak. Kan enggak tahu Pak, enggak gitu. Ya, tapi catatan Mbak Alifah untuk yang saat ini bawa HP ke sekolah boleh apa enggak? Nah, ini masih digodok. Ya. Karena pembelajarannya masih daring, HP malah wajib sekarang. Ya, wajib harus dimiliki oleh anak-anak. Kalau 2 tahun kemarin, enggak boleh. Sekarang berbalik Mbak Alifah, beda sudah. Gitu Mbak Alifah. Setelah kita membicarakan pelanggaran Pak Mis ya, ini kan ada kayak penghargaan gitu Pak Mis. Iya betul. Walaupun situasi COVID seperti ini kan lomba-lomba itu tetap ada. Nah itu kalau ada yang menang lomba itu gimana Pak Mis? Ya, untuk anak-anak misalkan ada anak-anak, ada surat ke sekolah, kemudian ada lomba di situ. Pasti lombanya ya juga daring juga kok sepertinya. Iya. Ya, jadi kemeriahannya itu tidak terlihat. Seperti Mbak Alifah laksanakan kemarin sama teman-teman OSIS, lomba apa itu, lomba TikTok lah, lomba apa, kan daring semua itu ya. Padahal kita ada greget lomba, ada peserta yang banyak mengikuti, tetapi di sekolah sepi-sepi saja, tidak ada apa-apa. Padahal STM ini kan kayak, wih lomba-lombanya sejatim gitu loh Pak. Oh iya, itu 2 tahun kemarin kita lewati dulu. Saya masih kelas 10 itu. Iya betul Alifah ya, anak-anak OSIS saat itu, wah luar biasa sekali pekerjaannya, hebat sekali anak-anak OSIS. Saya terima kasih pada anak-anak OSIS ini. Untuk itu Pak. Jadi tidak ditulis tidak masuk, tetapi dengan catatan anak-anak, nah ini ada catatannya. Dianggap masuk anak OSIS misalkan dikirim ke mengikuti misalkan sosialisasi pendidikan karakter atau apa 2 hari di Malang, Rampal Malang, biasanya tentara ini Mbak Alifah yang di Rampal Malang ada undangan dari Provinsi Jawa Timur misalkan itu 3 hari bahkan itu biasanya, maka 3 hari itu dianggap masuk oleh gurunya. Tetapi pelajarannya bagaimana? Nah, tidak ikut kan, berarti anak-anak tersebut, anak-anak OSIS tersebut harus ngejar ketertinggalan pelajaran sendiri itu. Jika ada tugas kerjakan, jika ada PR kerjakan, itu harus gerak cepat. Gerak cepat. Ya, saya yakin anak-anak OSIS, anak-anak ekstraya lain, organisasi yang lain itu ini sudah mampu mengatasi itu, Pak. Hebat anak-anak ini. Gitu, Mbak Alifah. Oh, saya sendiri dong, Pak. Iya betul. Semua anak OSIS tentunya. Ya, terima kasih itu kepada semuanya, Mbak Alifah. Mungkin ada yang lain, Mbak Alifah? Kalau ini yang buat saya kepo Pak Mis. Ini kan saya baru baca tentang dipanggil dan diidentifikasi di buku kasus. Di buku kasus itu seperti apa Pak Mis? Ya, ini anak-anak setiap pelanggaran yang sekecil apapun pasti ada catatannya, ada rekam jejaknya, ada kronologisnya. Saya catat di buku kasus, misalkan pelanggaran kecil, misalkan anak-anak nanti ya mohon maaf saja ketemu nanti karena terlambat takut lewat depan lalu loncat pagar, ketemu ya saya catat di buku kasus. Satu. Itu catatan kasus sudah itu Pak? Iya masuk catatan kasus, catatan. Kemudian ada pelanggaran apalagi, ada catatan. Loh kok melanggar terus? Jadi ada catatan dari catatan kronologis itu ada pemanggilan orang tua supaya tahu orang tua. Tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa surat, tanpa apa. Nah ini harus dipanggil segera ini, catat ini. Wali kelasnya yang tahu, panggil orang tuanya kemana? Pakai seragam tadi sudah berangkat 3 hari. Wah ini kan beda catat ya. Ya itu. Nah, takutnya seperti itu. Nah, harus cepat ini kita tangani itu. Gitu. Ada yang lain mungkin Mbak Alifah? Oh ini Pak Mis. Ya. Ini kayaknya hanya sekedar informasi saja. Ini kan kita kan kesini tuh kadang membawa sepeda motor gitu Pak Mis ya. Iya betul. Kelas 10 ini kan ada yang belum cukup usianya gitu Pak Mis, itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Ya gini Pak Alifah, sebenarnya kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah kepolisian yang usia di bawah 17 tahun itu dia jelas tidak punya SIM. Secara aturan tidak boleh mengendarai sepeda motor. Kalau sekolah bagaimana Pak? Ya diantar sama orang tua. Pak orang tua saya kerja di luar kota gini dan rumah saya jauh Pak gitu. Lah ini kan kendala sama saya juga. Ya sudahlah. Boleh pakai sepeda motor, tetapi
dengan syarat semua sepeda motornya itu dalam keadaan standar. Standar, iya. Wah, enggak boleh itu knalpotnya. Apa itu bannya kecil. Apa? Yang bunyi gitu, Pak? Wah, yang brong itu enggak boleh. Apa spionnya harus lengkap 2, pakai helm, nomor terpasang. Harus lengkap. Tindakan yang biasanya diambil oleh kesiswaan saat ketemu Ini, gimana Pak Mis? Ini kalau ada anak, saya tidak pernah menemui anak seperti itu Pak Alifah yang saat di lingkungan SMK Negeri 2. Kenapa? Karena saat masuk pintu gerbang sepeda motor itu harus dimatikan dan harus dituntun itu sampai ke tempat parkir di belakang. Tidak boleh. Nah, kalau di luar mereka ngebut gini, saya juga kan tidak tahu Pak Alifah. Tapi saya harapkan anak-anak tidak dilakukan itu. Tunjukkanlah bahwa sampean semua itu adalah siswa SMK Negeri 2, sekolah terbesar di sekolah ini Pak Irfan. Ya, keren loh Pak Mis. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Ya betul. Sudah Pak Irfan? Apalagi? Mumpung masih. Oh, sekitar Pak Mis. Ya. Memoris, mengulang kembali, flashback. Ya. Yang pelanggaran-pelanggaran yang tidak Pak Mis harapkan terjadi di tahun ini dan kedepannya itu apa Pak Mis? Ya, ini pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita harapkan untuk yang tidak terjadi kepada anak-anak ya. Ini tabu menyampaikannya. Yang siswa putri ya tidak boleh hamil lah. Kan tidak boleh Pak ya gitu Mas. Ya itu rawan tidak boleh kan? Iya, kemudian anak-anak terjerat narkoba, mencuri. Wah, ini jelas nih fatal. Jika pelanggaran itu langsung panggil pernyataan. Kalau bisa saya suruh mundur saja. Langsung suruh mundur Pak? Suruh mundur saja. Dek, hati-hati. Dah, jangan aneh-aneh. Ya Pak Alifa. Ya. Baik, mungkin Pak. Oke. Wah Pak Mis, sepertinya waktu berlalu begitu cepat sehingga tanpa sadar pembicaraan kita sudah hampir selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap di rumah, jaga kesehatan dari saya secara pribadi, jaga kesehatan. Pesan dari Bapak Kepala Sekolah, anak-anak bersabar ya. Belum bisa hadir di SMK Negeri 2 untuk pembelajaran tatap muka. Terima kasih dari saya. Juga Mbak Alifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari saya. Berikut adalah materi dari Pak Mis. Jangan lupa diresum dan dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.